Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Satu abad Nahdlatul Ulama atau peringatan 100 tahun NU ditetapkan melalui kalender Hijriyah, yakni NU berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah. Maka satu abadnya adalah 16 Rajab 1444 Hijriah yang kebetulan jatuh pada 7 Februari 2023. Momentum yang luar biasa yang hanya satu generasi yang mampu menemui dan menyaksikannya. Tapi dibalik dayanya NU menggapai usia satu abadnya ini, ternyata Nahdlatul Ulama mendapatkan penjagaan dan karomah dari para ulama waliullah, teguh menjaga NU baik dalam maupun luar. Komitmen 9 ulama waliullah ini tak ada yang meragukannya. Mereka tokoh-tokoh penting yang punya karomah luar biasa dan dedikasi perjuangan yang tak ada yang meragukannya. Siapa saja 9 ulama waliullah yang menjaga satu abad NU ini? Pertama, Ki Haji Ahmad Mustofa Bisri, Rembang, Jawa Tengah, biasa disebut Gus Mus. Ia adalah putra ulama besar Kiai Bisri Mustofa, pengarang tafsir Al-Ibris 30 juz yang berbahasa Jawa. Gus Mus mengaji di berbagai pesantren lain kepada ayahandanya. Gus Mus juga mengaji di Lirboyo pada Kiai Haji Mahrus Ali dan Kiai Haji Marzuki Dahlan. Selain itu, Gus Mus juga mengaji kepada Kiai Haji Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta, Rois Am PBNU 1981 sampai 1984. Dedikasi dan perjuangan Gus Mus di NU dilalui sejak masa muda, dilalui dari perjuangannya di level yang bawah sampai kemudian Gus Mus menjadi Rois Am PBNU, menggantikan Kiai Haji Sal Mahfud yang wafat pada 2014. Gus Mus kemudian menjadi Rois Am PBNU tahun 2014 sampai Muktamar NU 2015 di Jombang. Ketika Muktamar NU di Jombang, Gus Mus sebenarnya secara aklamasi dipilih oleh para muktamirin menjadi Rois Am PBNU. Tetapi dengan ketawaduannya, ia menolak dan justru memberikan kepada yang lain. Akhirnya Rois Am PBNU dijabat oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saat ini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Karomah dan keistimewaan serta keistiqomahan Gus Mus dalam berjuang di NU, mendidik warga NU, menemani warga NU mulai lapisan paling bawah sampai lapisan paling atas, dilalui semua oleh Gus Mus tanpa henti. Nafasnya setiap saat, bahkan setiap detik, selalu bersama NU. Kader-kader Gus Mus kini menjadi tokoh-tokoh penting di Nahdlatul Ulama. Bahkan Ketua Umum PBNU saat ini, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, adalah keponakannya sendiri. Punya totalitas dan semangat luar biasa dalam melakukan agenda NU yang dikdaya di usia satu abadnya. Karomah Gus Mus yang luar biasa itu kini menjadi paku bumi di saat NU merayakan satu abadnya.
Yang kedua, ia adalah Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo, kiai sepuh yang karismatik, punya murid ribuan. Karomah-karomahnya sangat masyhur. Keistimewaannya diakui semua ulama di Indonesia, bahkan di dunia. Istiqomahnya dalam mengaji di pesantren tidak ada bandingannya. Ketika menjelaskan satu persoalan, Kiai Anwar Mansur sangat detail, sangat lengkap, dan masuk di dalam kalbu setiap umat Islam, terlebih para santri-santri di Lirboyo. Cahaya Lirboyo yang begitu luar biasa tidak bisa dilepaskan dari pengasuhnya saat ini, yakni Kiai Anwar Mansur. Kini Kiai Anwar Mansur duduk sebagai Rois Syuriah PBNU Jawa Timur. Walaupun usianya sangat sepuh, kondisi fisiknya juga lemah, tetapi semangat perjuangannya di NU tiada bandingannya. Mengajak kepada semua santri Lirboyo agar semua berbondong-bondong mengikuti Nahdlatul Ulama, dan ketika pulang di kampungnya masing-masing selalu berjuang bersama Nahdlatul Ulama. Kiai Anwar Mansur juga mewanti-wanti para santri Lirboyo agar tidak terjebak pada jaringan Salafi Wahabi yang sangat membahayakan Islam di Indonesia. Kiai Anwar Mansur walaupun usianya sudah sangat sepuh, tapi ia selalu silaturahim ke berbagai ulama, berbagai kiai, dan juga santri-santrinya yang tersebar di Nusantara. Dengan semangatnya yang luar biasa, jaringan Nahdlatul Ulama dari jaringan santri-santri yang teguh menjaga tradisi para ulama salaf tetap terjalin dan makin didaya. Kedikdayaan NU di usia 1 abadnya tidak bisa dilepaskan dari sosok-sosok ulama salaf yang teguh memegang prinsip dan selalu menjaga akar rumput yang tak pernah kering. Ia adalah Kiai Haji Anwar Mansur. Kemudian yang ketiga adalah Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, Ploso Kediri. Kini Kiai Haji Nurul Huda Jazuli adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Ia putra dari Kiai Haji Jazuli Usman, pendiri pesantren Al-Falah. Usianya sudah sangat sepuh. Kemana-mana ia selalu ditemani santrinya, karena sudah sangat payahnya fisiknya ketika hendak pergi kemana-mana. Tapi kalau untuk urusan NU, Kiai Nurul Huda Jazuli tidak pernah lengah sedikit pun. Semua ikhtiarnya dan usahanya, dan apapun yang dimilikinya, lalu dikhidmahkan untuk Nahdlatul Ulama, santri-santri Ploso. Lalu dianjurkan untuk fokus dan semangat mengaji dalam rangka memperkuat basis NU, yakni pesantren-pesantren, majelis taklim, dan madrasah-madrasah diniyah yang tersebar luas di Indonesia dan digerakkan, dikelola dengan baik oleh para santri-santri salaf, sebagaimana juga dilakukan oleh santri Ploso asuhan Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Saat muktamar NU di Lampung, Kiai Nurul Huda Jazuli adalah salah satu dari Alul Halli Waqti yang menentukan Rois Am Nahdlatul Ulama. Karomah dan karismanya luar biasa, disaksikan jutaan warga Nahdliyin di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Kiai Haji Abuya Muhtadi Dimyati Banten. Ini ulama sepuh, karismatik, tapi juga pemberani. Ia dikenal sangat alim, ilmunya sangat dalam, apalagi dalam fikih dan tasawuf. Semua ulama mengakuinya. Ia putra dari Dimyati Banten yang sangat masyhur ilmu dan karomahnya. Kini Abuya Muhtadi menjadi paku buminya NU, khususnya di daerah ibu kota dan Banten. Walaupun demikian, Abuya Muhtadi juga menjaga Nusantara dari berbagai serangan Salafi Wahabi yang sangat gencar di mana-mana.
Ia sering digandeng oleh para pejabat negara, TNI Polri, dan lain sebagainya dalam rangka membuat kondisi masyarakat dan bangsa menjadi sejuk, menjadi damai, menjadi bersaudara. Ketika Abuya Muhtadi datang, persoalan-persoalan yang rumit, yang penuh konflik, biasanya selalu bisa reda dan saling damai, kemudian bersaudara. Itulah Abuya Muhtadi Dimyati yang masyhur namanya, yang tinggi ilmunya, dan diakui semua ulama di Nusantara. Yang kelima adalah Kiai Haji Miftahul Akhyar Surabaya. Kiai Miftah kini menjabat sebagai Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ia sudah menjadi Rois Am NU tatkala Kiai Ma'ruf Amin mengundurkan diri karena maju sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2018. Kiai Miftahul Akhyar kemudian terpilih kembali sebagai Rois Am PBNU pada Muktamar NU di Lampung akhir 2021. Kini bersama Gus Yahya, Kiai Miftahul Akhyar menahkodai NU di usia 1 abadnya. Gunjang-ganjing NU, capaian-capaian besar NU, dan berbagai tantangan menghadang di depan, semuanya ada di pundak Kiai Miftahul Akhyar. Karena beliau adalah Rois Am PBNU, pemimpin tertinggi di Nahdlatul Ulama. Sementara Ketua Umum PBNU Gus Yahya adalah pelaksana kebijakan dari Rois Am PBNU. Makanya semua tumpuan dan tantangan perjuangan di abad kedua NU ada di pundak Kiai Miftahul Akhyar Surabaya. Kita akan selalu mendoakan semoga beliau sehat walafiat, semoga beliau diberi karunia usia panjang dan bisa menemani NU sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Jutaan warga nanti selalu menantikan kehadiran dan karomahnya. Yang keenam adalah Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Sosok Habib yang sangat karismatik. Kini Habib Lutfi adalah Rois Am Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah atau Persatuan Organisasi Tarekat di NU. Di tangan Habib Lutfi Jatman, Jam'iyah Thariqah An-Nahdliyah itu berkembang luar biasa. Santrinya jutaan, tersebar di berbagai daerah di Nusantara. Habib Lutfi mursyid tarekat dari banyak tarekat. Persoalan-persoalan mursyid dan problem sosial lainnya terkait tarekat menjadi dingin dan menjadi tentram terselesaikan di bawah kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya. Selain itu, Habib Lutfi bin Yahya juga menjadi pimpinan Forum Sufi Dunia. Para ulama-ulama tasawuf di dunia mendaulatnya sebagai pimpinan karena karisma dan kepemimpinan Habib Lutfi diterima semua kalangan. Karomah-karomahnya membuat sejuk bangsa dan negara. TNI Polri tidak bisa lepas dari Habib Lutfi. Banyak agenda, banyak acara, banyak program dari TNI Polri selalu menggandeng Habib Lutfi. Karena Habib Lutfi mampu menjangkau lintas elemen masyarakat, mulai paling kecil sampai paling atas. Itulah Habib Lutfi yang kini juga duduk menjadi Wanti Pres Dewan Pertimbangan Presiden RI. Kemudian yang ketujuh adalah Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Kiai Said adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 2010 sampai 2021. Ia putra Kiai Akil, seorang waliullah yang masyhur dari Kempek, Cirebon. Kiai Said dulu belajar di Lirboyo, Kediri kepada salah satu kerabatnya, yakni Kiai Haji Mahrus Ali, yang diambil menantu oleh pendiri pesantren Lirboyo, Kiai Haji Abdul Karim. Kiai Said kemudian melanjutkan ngajinya di pesantren Kerapyak di bawah asuhan Kiai Haji Ali Maksum yang pernah menjadi Rois Am PBNU tahun 1981 sampai 1984. Tidak cukup Kiai Said belajar di Nusantara, ia akhirnya belajar di
di Ummul Qura, Makkah Al-Mukarramah. Waktunya dihabiskan di Makkah sampai ia menggondol gelar doktor di bidang tasawuf. Ilmunya sangat tinggi. Bahkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur menyebut Kiai Said sebagai kamus berjalan karena kemampuan dan daya ingatnya yang luar biasa. Perjuangan Kiai Said Akil Sirot di NU tidak ada yang meragukan. Kiprahnya dalam membangun NU luar biasa. Pun demikian, ia menyapa jamaah warga Nahdliyin mulai level paling bawah. Ngajinya Kiai Said keliling di berbagai pelosok kampung-kampung di Nusantara, sampai ngajinya juga berada di berbagai kantor-kantor besar. Itulah sosok Kiai Haji Said Akil Sirot yang sangat kritis dan sangat berani ketika mengkritik jaringan Salafi Wahabi, dan juga sangat tegas dan berani mengkritik pemerintah yang tidak sejalan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiai Said Akil Sirot sosok pemberani, dan perjuangannya ini dilanjutkan oleh Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, Gus Yahya. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 8, yakni Kiai Haji Najih Maimun Zubair Sarang. Kiai Najih atau biasa disebut Mbah Najih ada salah satu ulama karismatik di NU. Ia putra ulama besar Kiai Haji Maimun Zubair yang makamnya ada di Ma'la, Makkah Mukarramah. Kiai Najih Maimun selain mengaji kepada ayahandanya sendiri, ia juga mengaji kepada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di Makkah. Kecakapannya dan keluasan ilmunya diakui oleh gurunya, yakni Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Saat datang di sarang Rembang, keilmuan Mbah Najih diakui semua ulama. Cakapannya, tingginya wawasannya, dan terlebih ketegasannya dalam bicara, memberikan kritik dan saran, nasihat kepada siapa saja, termasuk di lingkungan NU sendiri. Gus Najih atau Mbah Najih sangat tegas. Ia sosok yang warok, yang alim alamah, dan diakui bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah Profesor Kiai Haji Ali Yafi. Ia pernah menduduki jabatan sangat tinggi di NU, yakni Rais Am PBNU tahun 1991 sampai 1992. Ia sosok yang alim alama, usianya sangat sepuh. Ini termasuk kiai langka di NU. Di tengah usianya yang sepuh, beliau tetap menjadi rujukan Nahdlatul Ulama. Kiai Ali Yafi, sosok yang alim dalam hal fikih sosial. Namanya sejajar sebanding dengan Kiai Haji Sahal Mahfud dalam gagasan fikih sosial di Indonesia. Pemikiran, pandangan-pandangannya, wawasan-wawasannya bukan hanya diakui di Indonesia, tapi juga di dunia. Di usia sepuhnya, beliau fokus di rumah, banyak berzikir dan mendoakan NU dan Indonesia agar selalu maju, selalu berkembang, damai dan bersaudara. Ia sosok sangat luar biasa yang juga pernah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Ia kini menjadi paku buminya Indonesia. Doa-doanya menembus langit, dan nasihat-nasihatnya selalu ditunggu jutaan warga Nahdliyin dan bangsa Indonesia. Itulah 9 tokoh penting ulama waliullah yang menjaga NU di usia 1 abadnya. Semoga akan lahir tokoh-tokoh baru, ulama-ulama baru, para waliullah baru yang akan selalu menjaga NU, menemani bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.